Assalamualaikum. Delhi Markas YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, kapan saja ketika datang rintangan saat kita buat kerja, maka langsung kita lihat dalam sirah, sejarah, bagaimana ketika rintangan-rintangan ini datang kepada para nabi dan sahabat. Kemudian lihat bagaimana pertolongan Allah langsung datang kepada mereka. Pada saat ini semua umat sedang diuji, khususnya orang-orang dakwah dan tablik. Ini termasuk salah satu ujian juga. Maka dalam keadaan seperti ini, ada satu pondasi sebagai acuan yang perlu kita buat. Amal apa saja yang dulu telah dibuat di masjid dengan tertib madani, maka sekarang semua amal itu tetap kita buat dengan tertib makki, dikerjakan di dalam rumah. Karena dalam kerja ini ada dua fase. Madani, yaitu fase dakwah Nabi di Madinah, dan makki, fase dakwah Nabi di Makkah. Ketika keadaan baik, maka kita buat dengan tertib madani. Dan ketika keadaan tidak baik, banyak masalah dan rintangan, maka akan dibuat dengan tertib makki. Kita buat semua amal di dalam rumah. Untuk itu disampaikan kepada semua ahbab, agar insya Allah tidak meninggalkan satu amal apapun. Hanya saja tidak buat jauhlah keluar. Minimalnya dengan kita tinggal di rumah, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakak beradik kita, yang sampai saat ini kita belum sempat dakwah kepada mereka, maka dalam masa seperti ini kita jadikan sebagai ghanimah, kesempatan kita untuk buat dakwah kepada keluarga, kakak beradik kita, dengan saling mengajarkan Al-Quran, belajar hadis, dan bicara dakwah kepada mereka. Saling ajar mengajar ilmu masail, kesempatan untuk sholat yang panjang-panjang, mengajarkan anak-anak doa-doa masnunah, mendidik mereka dengan cara sunnah. Amal apa saja yang tidak bisa dikerjakan dalam masa-masa ini, beritahu kepada semua ahbab. Gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berdiam di rumah. Tidak hanya diam, tetapi inilah kesempatan tarbiyah untuk tetap berusaha mengerjakan semua amal di dalam rumah. Jangan berkeluh kesah dan putus asa, karena setelah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan keadaan yang sangat baik. Tumpukan harapan penuh kepada Allah Ta'ala, insya Allah. Seorang dai terus buat amal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan keadaan yang baik sesuai dengan amal yang dia buat. Yang tidak buat amal dialah yang akan berputus asa. Kita diajarkan untuk buat amal dalam setiap keadaan. Untuk itu jangan ada yang berputus asa. Beritahu kepada semuanya bahwa amal dakwah yang sudah diajarkan kepada kita dalam keadaan apa saja tidak akan pernah terhenti dan tidak akan ada yang mampu menghentikannya. Karena kita punya acuan bagaimana sikap kita, amal apa yang mesti kita buat dalam menghadapi keadaan apa saja. Semua itu ada di dalam sirah. Dan dalam keadaan seperti saat ini, yang sesuai dengan tuntunan sirah adalah kita buat kerja dengan tertib makki. Dan dengan sebab kerja, kita tidak akan pernah menjadi putus asa. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu langsung memberikan ujian masalah-masalah kepada da'i. Dan adanya ujian masalah-masalah yang terjadi saat ini, itu untuk meninggikan derajat kita. Kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan Allah, akan diampuni Allah. Dengan Allah datangkan keadaan-keadaan seperti ini. Untuk itu kita perbaiki solat kita. Kita perhatikan betul-betul solat kita. Jaga sungguh-sungguh solat sunnah. Dengan kita tinggal di rumah. Dengan kita tinggal di rumah, daripada kita melakukan perkara yang tidak berguna, bicara yang sia-sia, lebih baik kita menguatkan amalan. Setiap hari salat tasbih, salat hajat, awabin, isyraq, salat duha, pentingkan salat tahajud. Yakni sekarang kita bertemu dengan anak istri siang atau malam hari, kita bisa mengajak mereka untuk menghidupkan amalan di rumah kita. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah menghidupkan amalan di rumah-rumah mereka. Inilah yang dikehendaki. Kemudian juga di dalam rumah kita buat halaqah Quran, halaqah tajwid, belajar hadis dan muzakarah 6 sifat. Buat tashkil setiap ahbab agar meluangkan waktunya lebih banyak. Bisa 1 jam, setengah jam, 2 jam belajar ilmu masail, menghafalkan doa-doa masnunah. Menghafalkan doa-doa masnunah juga. Begitu pula ini merupakan kesempatan baik yang diberikan Allah kepada kita. Ini adalah kesempatan baik yang diberikan Allah kepada kita untuk berkhidmat kepada orang sakit, menolong yang susah,
Kita perhatikan orang-orang di kanan kiri kita. Banyak yang kesusahan. Perhatikan sanak famili kita. Jika kita diberi kemampuan oleh Allah, kita berbanyak sedekah. Berikan kepada mereka juga. Dan kita berusaha untuk membantu mereka. Dan kita kuatkan dakwah. Di saat-saat seperti ini kita perbanyak dakwahkan. Sampaikan bahwa baik buruknya suasana dan keadaan tergantung iman dan amal kita. Jangan mentaskil orang sakit karena akan mendatangkan rasa putus asa. InsyaAllah apabila kita amalkan nasihat ini, Allah akan ridha dan senang kepada kita. Dan dengan keberkahan amal kita, Allah akan hilangkan masalah-masalah ini dari seluruh umat. Jangan lupa doakan saya dan sampaikan salam saya kepada semua ahbab. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bissawab. Mutarjim Fatani Palembang.